memberikan kita ujian, janganlah menjadi iktibar bahwa Allah murka terhadap kita, bahwa Allah begitu benci terhadap kita. Allah kadang memberikan ujian itu kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan orang-orang yang Allah kehendaki. Ketika Allah cinta terhadap hambanya, Allah sayang, Allah berikan sedikit cubitan-cubitan kecil. Ditandainya sakitnya orang, tiba-tiba adanya musibah-musibah, Allah itu rindu. Cuma karena Allah harus memberikan ujian itu agar kita kembali kepada-Nya, agar kita tahu bahwa saya ini hanyalah sebagai titipan Allah di dalam hidup ini, dan ketika saya ada musibah, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Dimana ketika kita dipuji orang, atau karena adanya kebesaran daripada diperbuat oleh seseorang itu sehingga dia dikenal sebanyak orang, menjadi orang itu menjadi orang yang hebat di mata dunia lah, atau di mata orang-orang yang melihat. Perlu bagaimana cara kita mengintrospeksi itu semua atau mengendalikan itu semua. Kita kembali pada diri kita sebagai manusia, sehingga tidak ada rasa takabur di dalam, ada kesombongan. Karena yang sebenarnya adalah al-mutakabbir wallah, yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Manusia ini hanyalah sebagai hamba Allah, yang artinya ya kita ini kalau tidak mengandalkan Allah, tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terbukti dengan doa yang terus kita bacakan, terus kita memandangkan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di mana ada suatu perkumpulan kita, ada bertambahnya keluarga kita. Ketika adanya perbedaan-perbedaan yang ketika diciptakan, bahkan bukan di dalam rumah kita sendiri, tapi di lingkungan kita. Kita bertetangga, adanya perbedaan agama. Kita bersebelahan rumah, adanya perbedaan suku. Sebelah lagi adanya perbedaan budaya. Sebelah lagi ada perbedaan bahasa. Perbedaan itu yakinlah bukan manusia yang menciptakan, tapi Allah yang mengatur. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unza, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbeda budaya, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama. Untuk apa Allah ciptakan perbedaan ini? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lain. Perbedaan-perbedaan itu harus kita terima. Apalagi saudara kita telah masuk pada satu kerukunan Islam itu sendiri. Ketika dia sebagai mertua, bimbinglah dia, ajarlah dia. Karena ketika dia dari nol bagaikan telur yang putih, kita ajar dia, kita masukkan dengan bibit-bibit yang tentu bisa meneduhkan hatinya bagaimana di dalam rumah tangga. Tentu ketika dia menikah, ada yang disebutkan dengan ijab kabul. Setelah ijab kabul ada namanya siga taklik pernikahan. Ada hukum-hukum, aturan-aturan di dalam pernikahan itu sendiri. Kemudian setelah itu ia diajarkan. Nah, perlu saya sampaikan sedikit kepada teman kita, bahwa ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga adalah menyatukan antara dua perbedaan untuk menjadi satu. Kita tidak bisa memaksakan istri begitu spontanitas, tidak boleh. Kenapa? Ketika dia keliru, kita ada salah. Tidak boleh kita harus paksakan sekali, tapi harus berikhtiar, istiqamah, pelan demi tahapan. Karena ketika kita juga ada masalah dengan istri, ini juga pelajaran bagi suami. Ketika suami terjadi kesalahan, istri juga ada kesalahan. Tidak perlu kita Carlota sampaikan kemana-mana, ke tetangga sana istri saya begini, tidak perlu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaiannya suami adalah pakaiannya istri, pakaiannya istri adalah pakaian suami. Ketika kita bertengkar, fala tahjur illa fil bait. Jangan kalian saling mengusir keluar dari rumah. Mama keluar, papa keluar, tidak perlu. Kalau lagi sedikit bentrok, biasa. Kalau ada marahan, jangan usir dia, tapi arahkan dia, mama pindah ke kamar sebelahnya papa. Kenapa? Sekarang hujan sering turun. Ketika hujan turun, kita dingin, tidak ada selimut yang menyelimuti. Tinggal keluar, panggil saja kamar sebelah. Mama, papa, sudah kangen. Maskerku adalah pelindungmu, maskermu adalah pelindungku. Semua bagian daripada apa? Semua adalah makna daripada ikhtiar kita untuk menjaga diri. Bukankah Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika pada saat perang, Rasulullah meminta kepada sahabat dan cucunya untuk mengambil baju besinya. Akhirnya sahabat bertanya, Rasulullah, bukankah engkau seorang nabi yang ketika engkau berhadapan dengan medan apapun saja, ketika engkau berdoa, maka tentu doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah mengatakan, jangan. Aku memakai baju besi,
agar anak panah tidak mudah menembus dada. Nah itulah berarti kita sebagai manusia hendaknya kita harus berikhtiar. Ustadz, saya takut dengan virus. Bukan takut, tapi kita berikhtiar, bagian daripada menjaga diri kita. Baik. Nah, bagaimana ya kisah tadi seorang yang selalu dijudge buruk oleh orang lain namun malah dibela oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana itu Ustaz? Ya, ada seorang yang bernama Nuaiman. Dia adalah seorang pemabuk yang sering membuat Rasulullah tertawa setiap hari. Ketika dia datang, Rasulullah tersenyum. Bahkan dia pernah mengajak Nabi untuk makan pada suatu tempat. Setelah makan, Rasulullah pergi, dia memanggil, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak membayar makanan yang engkau makan? Bukankah engkau telah memakan makanan itu?" Rasulullah kemudian tersenyum dan menjawab, "Bukankah engkau yang mengajak saya, wahai Nuaiman? Ketika engkau mengajak saya, mengapa engkau tidak membayar?" Rasulullah tersenyum. Kemudian datanglah para sahabat yang mengatakan, "Nuaiman, sungguh orang ini adalah pemabuk, dan tentu tempatnya mereka ini adalah tentu tidak akan dapat tempat posisi yang baik." Sehingga pada saat itu Rasulullah kemudian menyampaikan kepadanya, "Wahai sahabat, sejak kapan kalian diangkat? Bahkan disampaikan oleh Allah engkau menjadi Tuhan pada hari ini. Sejak kapan engkau menjadi Allah untuk menjustis orang? Mengatakan bahwa orang ini salah, bahwa orang ini adalah suatu orang yang akan hina hidupnya. Betapa mudah bagi Allah untuk menghapus semua amalan kalian dan menerima taubat." Ada ketika orang-orang yang tidak mampu menggunakan hatinya secara baik. Orang-orang tidak mampu menggunakan matanya secara baik. Orang-orang tidak mampu menggunakan telinganya secara baik. Ada memang, tapi mereka tidak gunakan sebagaimana fungsinya. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Telah banyak kucampakkan ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Aku ciptakan hati mereka, namun hatinya keras. Tidak mau digunakan untuk menghayati kebesaran Allah, semua yang aku berikan kepadanya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku ciptakan kedua matanya, akan tetapi matanya betul melihat, tapi matanya sebenarnya buta. Tidak mau melihat bagaimana pembukaan pemaknaan yang sudah saya jelaskan. Yang sudah dia membuka pintu hati, ia tahu, tapi ia pura-pura tidak tahu, matanya buta. Walahum azanun la yasma'una biha. Diciptakan kedua telinganya, akan tetapi telinganya tuli dan buta. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka bagaikan hewan binatang ternak, bahkan melebihi daripada hewan itu. Nauzubillahi min zalim. Nah, ketika Arman mengembalikan koridor itu, bahwa ia masih mempunyai hati, masih mempunyai telinga, masih mempunyai semua. Tentu dengan hijrahnya dia adalah satu momen yang mana dia merasa inna ma'al usri yusra. Di antara kesulitan yang saya hadapi ini, insya Allah ada kemudahan yang Allah berikan.